Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha, yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha wa huwa syaikhun kabirun. Yang ketiga adalah yang diwajibkan untuk membayar fidyah tanpa mengqadhanya. Siapa? Yaitu orang yang sudah tua renta. Jadi kalau orang sudah tua renta tidak mampu puasa Ramadan, maka dia nggak puasa Ramadan, nggak ada masalah. Karena dia sudah tidak mampu, tetapi di luar Ramadan nanti dia wajib membayar fidyah. Kalau misalkan 30 hari, berarti dia wajib membayar fidyah selama 30 hari. Kalau hanya 15 hari, dia wajib untuk membayar fidyah selama 15 hari dan diberikan kepada orang fakir ataupun miskin. Atau orang yang sakit tetapi tidak diharapkan kesembuhannya, misalkan sakitnya terus-menerus, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dia sakit terus tanpa diharapkan kesembuhannya. Dia juga tidak diwajibkan puasa, tapi dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah tanpa diqadha. Itu orang yang sakit dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sakit dalam jangkauan yang lama. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu pembagian iftar atau pembagian buka. Warabi'uha la wala. Maksudnya tidak fidyah maupun tidak qadha. Tidak diwajibkan fidyah maupun tidak diwajibkan qadha. Siapa? Wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi. Yaitu seseorang yang gila tetapi gilanya itu tidak disengaja gitu. Ada orang gila tetapi gilanya tidak disengaja. Maka tidak wajib untuk membayar fidyah maupun mengqadhanya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i boleh membagikan fidyah. Kita kembali ke fidyah lagi. Boleh membagikan fidyah itu kepada satu orang miskin atau orang fakir. Misalkan seorang tua nih, orang tua kan wajib bayar fidyah itu tanpa qadha misalkan. Nah, dia itu punya tetangga miskin atau fakir. Ya, tetapi dia selama Ramadan itu sama sekali tidak puasa, berarti 30 hari. 30 hari wajib dia membayar fidyah. Ke satu orang miskin ini. Jadi dia ngasihnya itu ke satu orang miskin ini terus tiap hari ke orang miskin ini terus. Jadi nggak ganti-ganti gitu loh. Maksudnya ke satu orang miskin ini nggak ganti-ganti. Jadi nggak 30 orang miskin, tapi ke satu orang miskin ini 30 hari. Nah, dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan seperti itu. Dan intinya kan memberikan makan ke orang miskin. Faslun. Qala Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullah taala, faslun alladzi la yufattiru mimma yaslu ila al-jawfi sab'atu afradin. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga tetapi tidak membatalkan puasa itu ada 7. Ada 7. Maksudnya rongga ini ya, rongga tenggorokan maksudnya. Yang pertama, ma yasilu ila al-jawfi binisyanin, yaitu yang sesuatu yang masuk ke dalam rongga tetapi lupa gitu. Misalkan makan, dia lupa kalau dia itu puasa Ramadan, maka tidak dianggap sebagai orang yang batal puasanya. Yang kedua, atau dia jahilin, dia itu nggak tahu, kalau misalkan itu pembatal puasa gitu. Misalkan makan minum itu pembatal puasa, dia nggak tahu. Misalkan saking awamnya dia nggak tahu, maka tidak dihukumin sebagai orang yang buka batal puasanya. Au ikrohin, atau diancam. Misalkan kalau di Cina kan, misalkan di Cina itu kan pernah kan orang Muslim dipaksa untuk nggak puasa. Kalau misalkan puasa dibunuh atau dipenjara atau diintimidasi lah. Nah, dalam hal ini dilihat dulu paksaannya. Misalkan yang maksa itu anak kecil, kita kan bisa ngelawan, bisa menolak. Tapi kalau yang maksa itu orang besar atau pemerintah setempat, kalau misalkan dia puasa dibunuh atau lain sebagainya, maka dia nggak termasuk sebagai orang yang batal puasanya. Tetap lanjut puasanya, nggak ada masalah. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga.
Kemudian yang keempat, wa bi jarayani riqin bima bayna asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Nah, dengan menelan aliran ludah yang mana di sela-sela giginya itu masih ada makanan dan dia itu sangat susah untuk mengeluarkannya karena udzur. Jadi misalkan ada sisa makanan nih di sela-sela gigi, dilihat tuh sisa makanannya itu kalau misalkan besar kan itu kerasa tuh, itu mudah untuk dikeluarkan, maka diwajib untuk mengeluarkan. Kalau dia telan malah batal. Tetapi ada sisa makanan yang mana tidak tampak, sisa makanan ini nggak tampak, ketika tertelan oleh air liur kita, tertelan, maka nggak batal karena kita nggak tahu, nggak bisa dijangkau oleh indera kita, indera perasa kita. Kemudian yang kelima, wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariqin. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga yaitu debu-debu di jalanan. Misalkan ada seseorang yang hidup di padang pasir, itu kan banyak debu-debu kan yang apalagi itu waktu musim panas, atau baru kemarin di Jordani ada badai pasir. Jadi seluruh negara ini seluruh Jordani badai pasir. Di tempat di mana-mana itu pasir, semuanya itu pasir. Warna kabutnya itu warna coklat, warna pasir. Nah itu ketika tertelan itu nggak ada masalah karena kita tidak bisa menghindari gitu. Walaupun kita mampu menghindari dengan cara pakai masker, qadarullah kita lupa nggak pakai masker. Ketika kita menguap, masuk semua tuh ini apa namanya debu-debunya ke dalam rongga, itu nggak ada masalah, nggak membatalkan puasa. Wama yang keenam, wama wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin. Sebentar. Yang keenam ini wama wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin. Dan sesuatu yang masuk ke dalam rongga, apa itu? Tepung, ayakan tepung. Jadi ketika kita membuat kue misalkan, buat bakwan misalkan, nah kita menuangkan tepung ke dalam adonan, itu kan banyak tepungnya itu. Nah, qadarullah masuk ke hidung, kemudian masuk ke rongga. Atau masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke rongga. Itu enggak dimaafkan. Itu dimaafkan. Au dzubaban ta'iran au nahwahu wallahu a'lam bissawab. Atau lalat atau burung atau sejenisnya, misalkan nyamuk masuk ke rongga kemudian tertelan, maka itu dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai pembahasan kita. Nas'alullahal karim bijahi nabiyil wasim. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mulia, ayyukhrijani minad dunya musliman, yaitu untuk mengeluarkan saya dari dunia dalam keadaan muslim, wa walidayya wa hibbai wa man ilayya antama, dan begitu pula orang tua saya, kemudian kekasih-kekasih saya, wa man ilayya intama, dan siapa saja yang berbuat baik kepada saya. Wa yaghfira li wa lahum muqhamatin wa lamaman, dan semoga Allah mengampuni saya, wa lahum muqhamatin wa lamaman, dan bagi siapa saja mereka yang berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Tuhan kita Sayyidina Muhammad SAW, anak daripada Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib, anak daripada Hashim, anak daripada Abdul Manaf, Rasulullah ila kafatil khalq, utusan Allah kepada seluruh makhluk, wa rasulil malahim, dan rasul akhir zaman,
habibillah, kekasih Allah, al-fatih al-khatim, pembuka sang penutup, wa alihi wa sahbihi ajma'in, keluarganya serta sahabat-sahabatnya semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sekali ya, sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, maka itu murni dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ustaz. Ahlan Ustaz, ahlan Mas Tommy. Ahlan bik Ustaz. Ya. Ini soal kafarat Ustaz. Monggo. Kalau misalkan nggak mampu puasa, terus kemudian memberikan 60 orang miskin, ya. Kalau zaman sekarang kan ada nasi box, gitu kan. Nah, di sini 60 orang miskin ini, kalau diboxkan, apakah 60 orang miskin ini 60 box, gitu? Atau dalam sehari, satu orang miskin, kita kasih 3 box ke 60 orang miskin, Ustaz. Oh, ini hitungannya saat sekali memberikan makanan 1 box atau dalam sehari itu, Ustaz? Itu ada khilaf, Mas, dalam ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan langsung satu hari itu, diperbolehkan memberikan makanan, misalkan box ya, memberikan makanan ke seluruh 60 orang miskin dalam satu hari itu. Tapi ada ulama yang lain, wajib untuk 60 hari itu wajib memberikan ke 60 hari itu. Jadi memang ada khilaf, tetapi untuk al-khuruj minal khilaf, yaitu keluar daripada khilaf, sebaiknya memberikan ke 60 orang miskin itu selama 60 hari. Ya seperti itu. Yang setahu berarti 3 kali ya, pagi, siang, sore, selama 60 kali berarti. enggak, hanya sekali saja, Ustaz. Jadi sehari itu gitu sekali, ya. sehari sekali. Nggak makan pagi, siang, sore 1 orang itu, Mas Jan? Iya, mau ngasihnya pagi, siang atau sore, yang penting sehari itu 1. Diberikan 1. Oh, sehari 1 cukup ya berarti. Oh. Cukup. Hitungannya bukan sehari itu, maksudnya 60 orang miskin itu, 1 orang miskin itu 3 kali makan gitu ya, atau 60 kali 3 lah gitu, bukan begitu ya, Ustaz? Enggak, bukan begitu. Maksudnya ngasih makan tuh ya sekali saja gitu. Yang penting waktu itu tuh dia kenyang lah waktu itu saja gitu. Adapun waktu lainnya ya dia usaha nyari sendiri lah. Maksudnya ya kewajiban kita cuman memberikan sekali itu. Kalau misalkan kita mau tabarruk, mau ngasih 3 kali dalam sehari itu, misalkan kita punya dana yang banyak, maka ya udah kasih saja litabaruk, untuk sedekah, bukan untuk membayar kafarat. Jadi satunya itu diniatkan untuk membayar kafarat, yang 2-nya lagi ya diniatkan untuk sedekah gitu. Itu niatnya sedekah saja yang 2-nya itu. Itu, Ustaz. Baca lagi, Ustaz. Untuk kafarat memberi makan ini apakah bisa berupa beras ataupun uang? Nah, misalkan orang miskin ini membutuhkan beras, dia kebetulan di rumah dia adalah petani sayur misalkan ya. Kita rubah menjadi beras ataupun uang, karena memang uang ini memang pas beliau butuhkan begitu. Apakah bisa diganti oleh beras atau uang atau semisalnya? Sepengetahuan saya, Ustadz, supaya tidak memberatkan si miskin ini, ya lebih baiknya diberikan makanan yang sudah jadi. Kalau misalkan kita beri beras kan dia repot kan, mau masak lagi, terus ya lebih baiknya diberikan ya kayak tadi itu, kayak sampean jelaskan tadi, yang nasi box yang udah jadi, supaya mereka itu langsung bisa menikmati gitu. Atau misalkan ngundang ke restoran atau kemana, ke makanan warung lah, makan situ gitu. Jadi lebih baiknya langsung makanan jadi gitu kan. It'amu miskinan. Jadi di bahasanya kan it'am, yaitu memberikan makan. Jadi makanan yang sudah jadi lebih baik seperti itu. Adapun untuk
memberikan uang diganti uang atau beras itu saya belum tahu apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi setahu saya lebih baiknya makan ini sudah jadi gitu Ustaz. Terus Ustaz, saya pernah dengar teman-teman saya dulu itu bahwa ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika puasa bersiwak Ustaz, di siang hari itu. Nah, apakah memang ada hadisnya Ustaz bersiwak itu? Ataukah makruh tadi? Kalau setahu saya itu Rasulullah itu mensunahkan siwak laula akhafu an ummati. Pokoknya intinya itu kalau saya tidak khawatir kepada umat saya, itu saya akan mewajibkan siwak. Artinya siwak itu sangat-sangat disunahkan. Sangat-sangat disunahkan. Tetapi ketika bulan puasa, itu malah yang awalnya siwak itu hukumnya adalah sunnah, menjadi makruh. Karena apa? Khawatir nanti tertelan. Bahkan siwak bukan sikat gigi ya sudah, siwak yang biasa dipakai itu ketika puasa itu siwak kemudian ditelan itu batal puasanya karena menelan sesuatu yang ada di luar, ya kan? Nah, kalau hadis yang sampean sampaikan ini wallahu alam, maksudnya hadisnya sahih atau tidak. Tetapi yang sahih itu yang saya ketahui itu siwak sebelum setiap kali mau sholat. Itu maksudnya itu di luar Ramadan, maksudnya di luar Ramadan. Disunahkan siwak di luar Ramadan dan ketika mau sholat gitu. Adapun ketika Ramadan sebaiknya bersiwak atau sikat giginya itu sebelum adzan subuh. Nah, antara adzan subuh sampai terbitnya matahari, sampai tenggelamnya matahari itu diusahakan sangat-sangat dihindari yang namanya sikat gigi karena dikhawatirkan nanti tertelan. Nah, kalau tertelannya itu disengaja maka batal puasanya gitu Ustaz. Ini saya tanya lagi Ustaz. Banyak pertanyaan. Enggak Ustaz. Waduh, saya terlalu awam saya. Saya ini ilmunya belum seberapa, sampean tanya banyak-banyak Ustaz. Makanya saya alhamdulillah akhirnya ketemu grup yang jenengan ampuh ini Ustaz. Saya sangat bersyukur sekali. Ya saya berharap ya ini berlanjut terus lah Ustaz ya. Semoga menjadi amal jariah jenengan ya, jadi ilmu berkah bagi saya gitu maksudnya. Amin ya Rob. Sampean domisilinya di mana Ustaz? Tempatnya? Saya di Malang Ustaz. Oh, orang Malang. Berarti tetangga ya. Saya Lamongan Ustaz. Oh, Lamongan. Iya, saya Lamongan Ustaz. Iya. Dan semoga kita bisa langsung ketemu nanti di lain waktu. Insyaallah. Ketemu langsung maksudnya. Itu sampean ini apa kegiatannya sehari-hari? Ya, saya ngajar Ustaz. Oh, di pondok ya? Iya, ngajar di pondok tapi matematika begitu Ustaz. Masya Allah. Luar biasa itu. Jadi makanya perlu belajar agama. Luar biasa itu Ustaz. Jadi kata Imam Ghazali itu ini. Jadi dulu itu nggak ada namanya ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu dunia itu nggak ada. Semua itu ya ilmu sumbernya itu dari Islam semua sebenarnya, itu mau matematika, mau ilmu apapun. Jadi kata Imam Ghazali kayak misalkan fikih, akidah, terus tazkiyatun nufus atau tasawuf itu ilmu yang fardu ain. Jadi semua orang wajib untuk mempelajari. Sedangkan ilmu matematika, fisika, biologi dan sebagainya itu sifatnya tetap wajib, tetap fardu, tetapi fardu kifayah. Jadi harus ada di antara orang Islam itu yang mempelajarinya. Jadi kalau misalkan seluruh orang Islam ini nggak ada satupun yang mempelajari matematika, nggak ada yang mempelajari fisika, semua orang Islam itu malah berdosa, Ustaz. Jadi sampean itu menggugurkan dosa orang Islam itu, Ustaz. Jadi memang nggak ada bedanya. Jadi ilmu itu memang ini Ustaz, semuanya manfaat lah. Mengajarkan ilmu semuanya manfaat. Nggak hanya ilmu agama, ilmu matematika pun insya Allah ini manfaat gitu Ustaz. Monggo Ustaz. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah orang yang punya profesi beliau ini kerja keras seperti kuli, misalkan petani, itu boleh untuk tidak berpuasa gitu, Ustaz. Jadi ukuran masakoh
di dalam puasa itu apakah ada gitu Ustaz? Selain yang sudah sepuh terus sakit-sakitan itu apakah pekerja keras itu bisa dimasukkan ke masyakoh gitu Ustaz? Jadi kalau sependek pengetahuan saya Ustaz ya, mungkin Ustaz bisa bandingkan dengan Ustaz-Ustaz yang lebih alim lah ya. Kalau sependek pengetahuan saya itu mau kuli maupun mau pekerja keras sekalipun tuh wajib puasa Ustaz. Soalnya apa? Soalnya mereka ini kerjanya itu setiap hari. Kalaupun dia nggak puasa dan kalaupun mengkodok, dia nggak ada waktu kodok. Jadi kerjanya kan terus, maksudnya selama setahun ya hidupnya itu ya hanya kerja itu, maksudnya maisanya itu hanya jadi kerja itu, misalkan kuli bangunan atau garap sawah misalkan. Dalam hal ini itu ya sebaiknya orang yang kuli bangunan ini ngulinya itu ketika malam. Ketika malam kan mau makan, mau minum kan bebas, ya kan? Nah, nanti waktu habis subuh sampai maghrib misalkan, itu bebas ya, bisa istirahat dulu untuk ngumpulin tenaga. Nanti baru malamnya kerja lagi. Kan bisa disiasatin kayak gitu, Sat. Nggak mesti kerjanya kan harus malam terus kan. Nggak mesti kerjanya harus siang terus kan. Nah itu. Kalau menurut hemat saya seperti itu, Sat. Jadi memang karena Ramadan ini cuma setahun sekali kan. Setahun sekali, terus fadilahnya juga banyak. Sangat disayangkan kalau misalkan orang-orang yang bekerja keras ini nggak puasa kan. Sangat sayang sekali. Jadi menurut hemat saya ya sebaiknya untuk ini tetap puasa gitu, tetap puasa karena memang pekerjaannya nggak bisa dihindari, mau mengkodok sekalipun nggak ada waktu untuk mengkodok, saya yakin tuh, soalnya pekerjaannya kan terus menerus kan, begitu Ustaz, kurang lebih. Yang ada di pikiran saya begini Ustaz, safar saja boleh untuk membatalkan gitu kan, Ya, yang mungkin zaman sekarang safar pun bisa naik motor atau mobil atau naik pesawat begitu. Nah ini kalau kerja keras gitu kan otomatis pasti hausnya. ya. Jadi gini Ustaz, jadi illah kan kalau di dalam usul fikih itu ada namanya illah itu sebab orang safar itu apa namanya diperbolehkan untuk berbuka, itu ilahnya itu bukan masyaqqah, ilahnya itu bukan susah payah, bukan kelapar. Ilahnya itu dia safar. Jadi ketika dia sudah mencapai, kalau dalam pandangan jumhur ulama, yaitu pandangan Imam 3, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, ukuran safar itu ketika sudah melebihi 81 km. Sudah mencapai 81 km atau lebih, itu sudah dianggap safar. Kalau kurang dari itu berarti belum dianggap safar. Ya, kalau misalkan jenengan di Malang berarti safar ke Solo itu kan udah lebih dari 80 km kan. Nah, itu berarti sampean boleh, diperbolehkan. Di sini tadi kan dijelasin. Jaza berarti diperbolehkan bagi orang musafir atau sakit itu untuk berbuka. Walaupun sampean mampu untuk melanjutkan puasa, tetapi kesampean nekat makan pun nggak ada masalah. Karena nggak ada masalah, Ustaz. Jadi misalkan udah nyampe Solo, masih duhur, sampean makan tuh nggak ada dosa. Dan diwajibkan untuk mengqadha tapi nggak dosa, membatalkan puasanya. Karena sebab diperbolehkan membatalkan puasa bagi orang safar itu ya safarnya itu bukan masyakohnya. Jadi dibedakan antara masyakoh dan safar, Zat. Jadi ilahnya itu bukan masyakoh tetapi safar. Baik orang yang safar itu mampu untuk melanjutkan puasa maupun tidak, itu diperbolehkan tetap untuk berbuka puasa. Sedangkan kuli bangunan kan ini nggak ada ilahnya. Masyakoh itu bukan ilahnya kan. Jadi nggak ada ilah, sama nggak ada ilahnya, ya udah wajib dia untuk terus puasa gitu, Ustaz. Kecuali kalau nguli bangunannya itu ke tempat yang jauh, misalkan di Malang kan, nguli bangunannya ke Solo misalkan, ya itu berarti dia bisa nyiasatin, dia membatalkan puasa itu bukan karena nguli, tetapi karena safar gitu, Ustaz. Itu orang kalau diakal-akali kayak gitu, Ustaz. Kalau misalkan orang yang ini ya, maksudnya kalau orang belajar fikih saja tanpa belajar tasawuf itu kayak gitu, Ustaz. Suka ngakali gitu. Walaupun nggak ada masalah, tetapi kan nggak punya adab sama Allah itu kan. Misalkan diharamkan memakan di atas piring yang terbuat dari emas, itu kan haram, Ustaz. Jadi memakan di atas piring yang terbuat dari emas. Nggak disiasatin kalau orang
pinter itu dia siasatin, misalkan makan kacang nih, kacangnya diambil dari piringnya itu, ditaruh di tangan kirinya, kemudian tangan kanannya ngambil, makan. Itu kan nyiasatin namanya itu. Sebenarnya ya nggak ada masalah, tetapi kan nggak punya adab itu kan sama Allah. Kok berani-beraninya ngakalin Allah itu kan. Ya intinya seperti itu, Ustaz. Jadi Oh, berarti ilahnya memang safarnya, Ustaz ya. Walaupun ya itu naik pesawat, Ustaz ya. walaupun naik pesawat. Oh. Jadi ilahnya itu safarnya itu. Adapun misalkan ya ilahnya kenapa orang kok diperbolehkan menjamak mengqashar sholat ya. Mengqashar sholat. Ilahnya itu masafah. Ilahnya itu bukan masafah tetapi masafah. Masafah itu jarak. Ketika jarak itu sudah mencapai 80 km atau lebih, disitulah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Walaupun dia mampu sebenarnya untuk sholat 4 rakaat itu mampu, tetapi disunahkan untuk mengqashar sholat. Jadi seperti itu, Ustaz. Disunahkan. Nah, dalam hal ini diperbolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Hanya diperbolehkan saja. Mau membatalkan, mau enggak itu ya enggak ada dosa, enggak ada pahala juga gitu. Kalau misalkan kuat ya lanjutkan aja puasa sampai maghrib. Tapi kalau misalkan enggak kuat, ya udah boleh untuk berbuka. Tetapi orang yang safar ini syaratnya itu safarnya harus sebelum subuh. Jadi kalau safarnya sebelum subuh, lah nanti boleh membatalkan. Tapi kalau safarnya sudah subuh, nah enggak boleh. Itu rinciannya, detailnya seperti itu, Ustaz. Jadi kalau misalkan kuli bangunan kan ilahnya kan enggak ada kan. Karena masyaqah itu bukan termasuk ilah, diperbolehkan yang membatalkan puasa gitu. Oh iya, Ustaz. Lagi, Ustaz. Aduh, kok banyak akhirnya. Enggak. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa puasa itu nggak boleh berturut-turut, Ustaz ya. Oh, itu puasa puasa wisol ya. Kalau puasa wisol ya. Iya. Nah, misalkan dalam 1 minggu itu nggak punya makanan, kita niatkan puasa selama 1 minggu gitu, walaupun nanti mungkin mati. Nah, gitu kira-kira dapat pahala atau dapat dosa, Ustaz? Jadi rinciannya gini, Ustaz. Jadi kenapa kok Rasulullah SAW itu sebab Rasulullah itu bersabda nggak boleh puasa wisol itu sebenarnya ada ceritanya, Ustaz. Jadi ceritanya itu ada sahabat yang mana sahabat ini dia itu puasa tanpa buka, tanpa sahur. Jadi puasa terus, siang malam puasa terus. Jadi nggak makan, nggak minum sama sekali, imma siangnya, imma malamnya. Nah, maka Rasulullah bersabda nggak boleh ente itu kalau misalkan puasa ya harus buka, harus sahur gitu. Dan dilarang juga dilarang juga untuk puasa wisol, yaitu puasa secara terus menerus. Yaitu ilahnya seperti itu. Adapun misalkan nggak punya makanan sama sekali terus dia puasa, itu namanya puasa mutlak. Jadi boleh saja seseorang itu berpuasa karena nggak ada makanan. Karena kan ada hadisnya jelas kan, Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan pada hari ini? Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada. Idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Ini dalilnya bahwasanya seorang yang nggak punya makanan itu diperbolehkan puasa. Tetapi sebisa mungkin dia itu mencari walaupun seteguk air untuk buka ataupun untuk sahur supaya tetap hidup itu, Ustaz. Gitu. Ya, imma dia kerja atau kan sekarang kan banyak ya, maksudnya mau pekerjaan apapun insya Allah mudahlah dicari zaman sekarang itu. Udah banyak wasilah-wasilahnya lah. Ya, syukron, Ustaz. Cukup. Afwan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah jumpa di lain waktu, Ustaz ya. Amin, insyaallah. Insyaallah. Jenengan ngajar di pondok apa namanya, Ustaz? MBS Al-Amin Kepanjen Malang. Masya Allah. Kapan-kapan lah saya main ke Malang. Saya dulu juga pernah di Malang, Ustaz. Sebelum di mana? Di ini Pondok Al Azhar. Pondok Al Azhar Malang itu.
Itu ya Waktu SMA, SMP berarti ya. mboten, saya pas lulus SMA. Jadi saya SMP SMA itu di SMP saya di Klaten, SMA saya di Karanganyar. Nah, setelah dari Karanganyar itu saya ke Malang buat inilah, buat kayak daurah Quran, kayak ngelancarin hafalan lah di pondok ya, khusus Quran gitu, Ustaz. Namanya Al-Azhar. Kan Al-Azhar itu kan ada Pari kan. Dari Pari lah, di Malang itu cabangnya di Pari itu. Ya 2 bulan lah, lumayan di sana 2 bulan. Ya, insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Ya, kita tutup dulu dengan doa, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا وما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga puasanya barokah, puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut lagi pada Lebaran, Ustaz. So, kita libur dulu mungkin 2 pekan ini atau 1 bulan, nanti saya konfirmasi lagi sama adminnya. Insyaallah. Kira-kira kitabnya apa, Ustaz ya? Nanti kira-kira. Kitabnya nanti mungkin biar saya siapa tahu beli. Saya belum bisa memutuskan, Ustaz. Dan nanti kalau nggak matan Nabi Suja ya Atibian itu fi adabi hamalatil Quran, antara 2 itulah. Atau nanti nggak tahu adminnya nanti. Insyaallah nanti kita kabarkan di grup, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Mohon izin dulu ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.